Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Kenal kata? Saya. Jadi biar nama saya kita harus kenal dulu. Nama saya Dewi Boru Simanjuntak. Ya, saya penyuluh kesehatan masyarakat ahli dari UPD Puskesmas Sendang Bui Bali. Hari ini saya mendampingi rekan-rekan saya dari tim kesehatan jiwa. Jadi kalau di Puskesmas itu adik-adik itu ada banyak timnya. Salah satunya tim kesehatan jiwa. Ada ibunya, ada Ibu Dewi Panjaitan. Jadi kalau yang berbawa dengan kesehatan jiwa mereka ini ahli-ahlinya. Kalau punya masalah nanti jangan sungkan-sungkan datang ke Puskesmas Sendang Bui Bali. Sudah pernah ke sana? Belum. Ya, sudah. Yang sudah belum, yang belum. Iya, oke. Baiklah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sering tidak terlihat tapi sangat dirasakan. Jarang terlihat tapi sangat dirasakan. Kira-kira apakah itu? Luka psikologis. Nah, saya mau tanya, menurut kalian mana jauh lebih sakit? Jatuh dari sepeda motor atau dihina terus-menerus? Dihina terus-menerus. Oh, bukan. Sama, sepakat. Kalau jatuh dari sepeda motor itu luka fisik. Luka fisik bisa Diobati. cepat diobati. Datang ke Puskesmas Sendang Bui, dibersihkan lukanya, lalu Pak Dokter akan berdasarkan obat sesuai kebutuhan. Tidak, cukup 1 minggu saya rasa sudah sembuh. Tapi kalau luka psikologis akibat dihina terus-menerus bisa membekas bertahun-tahun. Itu luar biasanya luka psikologis yang saya katakan tadi. Tidak terlihat, sering tidak terlihat, tapi sangat bisa dirasakan oleh yang merasakannya. Jadi nah, kalau tubuh kita terluka, orang bisa langsung melihat, bisa langsung memberi bantuan, iya kan? Itu dia. Tetapi kalau hati, pikiran kita yang terluka, apa yang sering terjadi? Orang paling suka sering menuntut kita itu kuat. Udahlah, harus kuat. Jangan lebay lah. Gak boleh nangis. Padahal luka psikologis sama seperti luka fisik tadi. Sebenarnya harus mendapatkan pertolongan pertama. Bukan dituntut untuk kuat, dituntut untuk jangan lebay. Gak boleh nangis, apalagi cowok pantang menangis. Ya, itu yang sering terjadi untuk masalah-masalah jiwa ini. Ya, dikatakan. Nah, Ibu tadi sudah sebutkan beberapa kali kata luka psikologis. Nah, saya jelaskan sedikit. Apa itu luka psikologis? Luka psikologis adalah perasaan tidak nyaman yang sifatnya berlebih, yang bisa mengganggu aktivitas keseharian kita, yang diakibatkan oleh suatu kejadian yang luar biasa, yang hebat, yang dirasakan oleh si penderita tadi. Itu dia luka psikologis. Perasaan tidak nyaman yang sifatnya berlebih dan mengganggu aktivitas keseharian yang disebabkan oleh kejadian yang berat atau yang dianggap sebagai kejadian yang luar biasa. Contohnya apa? Contoh penyebab luka psikologis tadi Bapak Kepala Sekolah sudah sebut yang pertama, dibully. Itu salah satu contoh yang bisa menyebabkan munculnya luka psikologis. Dibully. Apalagi? Iya, direndahkan, dimarahi terus-menerus, dikit-dikit salah langsung dimarahi tanpa ditanya kenapa dia bisa berbuat salah. Ya, apalagi kehilangan orang tersayang bisa menyebabkan luka psikologis muncul. Ya, kayak gagal atau kecewa, mungkin tadi ekspektasinya kuat, dia ikut olimpiade, sudah persiapan, sudah dipuja-puji oleh teman dan baru, ternyata gagal. Itu bisa memunculkan luka psikologis yang tidak terlihat. Apalagi broken home, tekanan di sekolah, pertengkaran dengan teman di sekolah, pertengkaran dengan pacar, itu bisa menyebabkan luka psikologis sosial. Apalagi kekerasan fisik yang sering diabaikan. Itu contoh-contoh banyak lagi yang
Kalau orang-orang yang melakukan pertolongan itu namanya penolong pertama. Bahasa Inggrisnya first aider. Kalian mah itu dulu. Kalian mah first aider andalan SMK Negeri Jolandia beserta Bapak dan Ibu guru di sini. Ya, kalau ada pertolongannya berarti ada penolongan. Siapa penolongan? Teman-teman, adik-adik, ya. Itu tadi penyebab banyaknya luka psikologis. Ciri-ciri seperti apa Ibu? Perhatikan, kalian harus tulis. Orang-orang yang first aider, pertama harus punya kepekaan yang tinggi. Yang pertama, biasanya ciri-ciri orang yang mengalami luka psikologis adalah mendadak murung. Tadinya hanya ceria. Hai, pagi Gloria, biasanya ceria. Ini akhir-akhir ini dia merasa murung. Sudah berjalan itu kelas 11 sudah murung. Dia mendadak murung. Dia mendadak menarik diri. Gampang marah. Suka nangis diam-diam. Suka menggerutu. Aku capek. Ada ngertiin aku. Ayo kayak gini. Kita harus peka dengan seperti itu. Ya, tanda-tanda itu menunjukkan seseorang telah mengalami luka psikologis. Itu dia. Ya, harus jeli. Nah, orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Membutuhkan pertolongan pertama pada luka psikologis. Ada yang pernah kalian perhatikan seperti itu di sekeliling kalian? Silahkan nanti dicoba. Ternyata seperti itu. Ternyata tidak baik-baik saja. Dan salah satunya bisa diantaranya dari kalian. Iya, aku akhir-akhir ini tiba-tiba murung. Akhir-akhir ini aku suka marah. Dipanggil mama, apa sih nak? Gampang emosional. Itu salah satu ciri orang yang mengalami luka psikologis. Nah, bagaimana siapa yang dapat melakukan P3LP Bu ini? Saya kan bukan ke orang kesehatan, saya kan masih siswa. Semua orang mampu menjadi first aider. Semua orang mampu melakukan pertolongan pertama pada luka psikologis. Gak harus dokter, ya, gak harus nakes, termasuk kita. Ya, semua kita bisa mampu karena sifatnya ini bukan pengobatan. Ini hanya pertolongan pertama. Kalau kita temukan nanti di sini baru kita arahkan untuk dirujuk. Jadi kita penolong pertama seperti itu ya. Jadi kita bukan sebagai seorang dokter atau tenaga kesehatan. Nah, lalu bagaimana Ibu bentuk pertolongan pertama pada luka psikologis? Ada 3 dia. Kalau pertolongan pertama pada luka fisik kalian sudah tahu. Kalau dia luka, akan ke tempat yang aman, bersihkan lukanya, tutup sesuai dengan apa yang ada di ruang ketiga. Kan seperti itu. Kalau pingsan, naikkan kakinya. Itu bentuk yang untuk luka fisik. Nah, kalau untuk pertolongan pertama pada luka psikologis ada 3M. Kita sering dengar 3M. M yang pertama adalah memperhatikan. Itu teknik P3LP. Memperhatikan. M yang kedua mendengarkan. Nah, M yang ketiga menghubungkan. Ini yang kuncinya untuk para penolong pertama. Memperhatikan di awal tadi Ibu sudah sebut sekilas. Memperhatikan, jeli melihat adanya perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan emosional orang-orang di sekitarmu, bahkan dirimu sendiri. Nah, kalau first aider ini kan tim care ya, tim katakan kamu orang-orang sekitarmu. Perhatikan kalau ada yang berubah. Jadi kita harus mampu melihat perubahan tiba-tiba tadi menarik diri, tiba-tiba murung dan yang ceria yang luar biasa, sukanya nyanyi, sukanya apa ini tiba-tiba enggak, ya kan, suka menggerutu. Ibu guru, bapak guru mungkin bisa lihat ini dulu. Jadi kita harus suka. Anak ini biasanya dia biasanya, tapi beberapa belakangan itu turun. Di kelas juga murung. Kalau ditanya cuek. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi memperhatikan. Kamu sudah perhatikan temanmu? Kamu sudah perhatikan sekitarnya? Bapak guru ibu sudah perhatikan ada yang nggak pas, ini nilainya turun, dia suka murung. Nah, lanjutkan dengan teknik kedua, mendengarkan. Ketika masuk ke kategori mendengarkan, kamu harus melakukan komunikasi. Sapa dia
dengan baik. Ya, apa dia dengan baik? Ya, cara pertama dekati dia. Oke, kalau mungkin kebetulan kamu nggak kenal dia di kelas yang lain kan bisa jadi kita nggak sering kenalnya kan? Ya kan, kamu di kelas yang lain, kamu lihat dia ngomong, kamu sudah tahu itu ada masalah seperti yang ini orangnya kok tiba-tiba ngajarin kamu sendiri. Kamu bisa sapa dekati dia, tapi perhatikan keamanannya. Harus aman untuk dia, aman untuk kamu. Ya, sapa dia. Halo Gloria, kenalin aku Sienna dari kelas 10 sama gitu kan? Ngapain sih dia izin? Boleh kamu? Nah, kamu harus seperti itu. Orang-orang yang menjadi penolong pertama itu auranya harus positif. Kamu sudah peka sudah jadi orang di sesuatu. Sapa dia. Oke? Oke? Setelah itu tanya. Ada apa kamu kok di sini? Boleh saya duduk, boleh saya gabung? Bisa jadi kamu dicuekin. Ya nggak apa-apa, duduk aja. Cerita aja kamu yang di luar dari itu. Nanti dia akan cerita sendiri. Jangan paksa dia untuk cerita. Kalau kamu kenal dia, kamu bisa bilang, Gloria, kamu punya masalah. Kamu boleh kok cerita sama aku. Aku bisa dengar. Mungkin dia akan diam, butuh waktu, jangan paksa. Pasti dia akan cerita kalau kamu dulu bisa dengan baik. Atau kamu sering cuek, atau bapak ibu guru, mungkin bisa diusah bagian hubungan. Ya Pak, apalagi bapak ibu guru kan seperti orang tua kalau di sekolah ini diusah. Kamu juga bisa. Silakan ajak dia bercerita. Nah, teknik mendengarkan itu harus aktif. Mendengarkan itu nggak pakai telinga saja, ini pakai mata, pakai hati, pakai mulut. Gimana caranya Bu ini? Pakai mata. Dan ketika ada orang bercerita padamu, tatap dia. Jangan dia cerita kamu sibuk pakai handphone. Kenapa? Kalau dia pakai aja. Dia cerita, oh iya, oh apa itu? Apa itu? Oh baik kali itu. Ya jangan lagi. Tatap matanya, jangan pegang apa-apa. Tatap dia. Jangan potong ketika dia bercerita. Jangan malah ketika dia menceritakan masalahnya, kamu ceritakan masalahmu. Contoh seperti ini. Iya, aku nilaiku seperti ini. 5 jam. Belum seberapa kok Bu ya? Nilaiku pakai seperti. Jangan jadi seperti itu. Jangan dia mau cerita sama kamu malah cerita lebih masalah enggak. Dengarkan, karena orang yang punya masalah terkadang tidak butuh solusi darimu, tidak butuh solusi cepat darimu. Dia terkadang butuh hanya didengarkan. Jadi apa yang dia butuhkan? Jadi perhatikan seperti itu ya. Teknik yang kedua. Teknik yang ketiga, ketika kamu sudah mendengarkan ceritanya, apa yang akan kamu katakan? Jangan sekali pakai kata yang sering seperti ini. Itu aja udah sedih kamu, baik kali kau Gloria. Kecil itu, gampang itu, jangan mengucapkan kata seperti itu. Lalu apa yang perlu saya katakan Ibu? Yang perlu kamu katakan adalah pasti berat ya Gloria. Gak apa-apa kok kamu sedih, itu wajar. Gak apa-apa kamu sedih, itu wajar. Berat ya. Jangan malah menghakimi. Itu aja cengeng. Itu aja sudah begitu. Enggak. Ketika kamu sudah mendengarkan kata-kata yang seperti itu yang kamu harus ucapkan. Berat ya. Pasti berat yang kamu wajar kamu sedih. Tapi tenang Gloria. Saya ada di sampingmu. Kamu boleh cerita. Makasih ya Gloria, kamu sudah cerita sama aku. Aku pasti bantu kalau kamu mau. Oke? Teknik ketiga, ketika kamu sudah tahu masalah si Gloria, karena kamu sudah dengar dia cerita, lalu kamu harus bertindak cepat. Yang ketiga apa? Menghubungkan. Kamu sudah bisa analisis. Ini perlu bantuan ke BPK, contohnya. Dia perlu bantuan ke tenaga kesehatan, contohnya. Atau mungkin dia butuh bantuan orang-orang terdekatnya yang kamu tahu siapa orangnya. Di situ kamu harus bertindak menghubungkan. Terus ini jadi saya langsung lapor ke BPK, minta psikolog tidak, tetap kamu harus minta izin sama Gloria. Tapi sarankan pada Gloria kalau Gloria saat ini butuh bantuan orang
demam, kita butuh bantuan dokter nggak? Iya, untuk dapat obat paracetamol. Nah, masalah tadi butuh bantuan. Jadi mau tahu dia menolak. Si Gloria nolak ini. Saya tidak mau, saya malu, saya bukan menolak, saya nggak apa-apa. Kasih pencerahan. Gloria, ya, kalau kamu demam, kamu butuh bantuan nggak? Iya, bantuan apa? Obatnya. Obat itu pun diberikan di luka psikologis dia. Obatnya bukan bentuk obat, tetapi bertemu dengan orang-orang yang tepat. Tugasnya itu menghubungkan. Bisa dipaksa dulu, jangan dipaksa, tapi kasih masukan. Jadi caranya seperti itu, lebih gampang menganalogikannya ke pasien demam tadi. Kalau kita demam, Gloria, kamu butuh bantuan nggak? Butuh. Apa yang kamu butuhkan? Aku senang banyak, aku senang banget. Nah, masalah ini juga butuh bantuan. Kalau ini bukan air putih yang kamu butuhkan, bukan paracetamol yang kamu butuhkan, Gloria. Tapi yang kamu butuhkan adalah IPK atau ke puskesmas atau yang kamu tahu orang-orang percaya kasih masukan. Itu yang kamu butuhkan sekarang, Gloria. Jangan takut, aku ada di sampingmu, aku bantu. Kalau kamu mau, aku temannya, aku siap. Seperti itu. Oke, selesai tugasmu sebagai memperhatikan, mendengarkan dengan aktif, lalu menghubungkan si yang mau kita tolong kepada orang-orang yang tepat. Simpel kan? Simpel, tapi sangat berarti. Ya, adik-adiknya sangat berarti. Jadi ada pesan untuk siswa-siswa biar gak terlalu lama. Jadilah teman yang aman, bukan teman yang menertawakan luka orang lain. Itu harus kamu tanamkan. Jadilah teman yang aman, bukan teman yang menertawakan luka orang lain. Itu baca kecil, itu baca kocek, jangan seperti itu. Jadilah temannya aman. Kadang satu kalimat seperti ini, kamu kuat, Gloria, aku percaya sama kamu. Itu bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Kalimatnya yang simpel tadi bisa menyelamatkan dia dari keputusasaan. Itu pesan untuk kalian. Pesan untuk Bapak Ibu guru, anak-anak hari ini mungkin Bapak Ibu terlihat ceria, terlihat kuat, apalagi karena di media sosial. Bapak Ibu, tetapi banyak yang kadang kita tidak tahu diam-diam mengalami lelah secara mental. Jadi kehadiran guru yang mau mendengar, tidak menghakimi dan memberi rasa aman dapat menjadi tempat yang paling tepat bagi siswa yang sedang terluka. Penutup saya hari ini, kalau luka fisik butuh obat, maka luka psikologis butuh kepedulian. Kalau luka fisik butuh obat, tapi luka psikologis butuh kepedulian. Mari menjadi generasi yang bukan hanya pintar, tetapi juga mampu menjaga perasaan bersama. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Harapannya informasi atau pesan-pesan ini bisa Bapak Ibu saudara, adik-adik saudara praktekkan saja dalam kesehariannya. Perhatikan, ayo belajar mendengarkan dan hubungkan dia dengan orang yang tepat. Dan ini bukan hanya untuk orang lain, kamu juga bisa coba untuk dirimu sendiri. Kalau yang tadi itu namanya team care, artinya tertolong satu tim, ada yang ditolong, ada yang menolong. Ada juga istilah self-care, menolong diri sendiri. Kamu juga harus belajar mampu memperhatikan diri sendiri. Jangan mampu memperhatikan orang, kamu nggak mampu memperhatikan dirimu. Kan? Aku kok tiba-tiba sedih? Aku kok tiba-tiba suka nangis ya? Aku kok tiba-tiba malas belajar ya? Perhatikan. Kalau itu sudah muncul dalam dirimu, kamu punya luka psikologis. Lalu apa yang harus kami lakukan, Ibu? Yang kamu harus lakukan adalah mendengarkan kata hatimu, masuklah ke kamarmu, lipatlah tanganmu, lalu berdoa. Itu self-care, cara membuat dirimu kuat, ya kan? Lakukan itu. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan jiwamu, bergabunglah dengan komunitas yang sehat. Ya, pernah nggak yang sudah begini? Ada 2 orang berjudi.
Yang ketiga duduk di situ, tadinya dia nggak penjuri di perubahan. Yakin? Lama-lama dia akan menjadi penjuri yang lebih baik. Artinya, pilihlah komunitas yang sehat dengan tidak memunculkan komunitas-komunitas yang lain. Kalau bisa kamu menjadi garam dan terang buat kamu jauh lebih baik, karena akan menjadi first aider untuk lingkungan sekitarmu seperti itu, ya Kak ya. Dan yang terakhir, tetap harus jaga kesehatan fisik. Olahraga itu harga mati. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Harus olahraga itu tetap nyambung, ya kan? Harus makan yang sehat, harus istirahat yang cukup. Kendalikan dalam menggunakan gawai. Atur manajemen sedemikian rupa. Oke?